Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga ibadah puasa masih lancar hingga hari ini. Tribuners, senang sekali tentunya saya Iluh Depisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang tentunya sangat menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Hari ini tema kita adalah terkait dengan mencari yang pasti, mengabaikan yang mesti, dan ini kita akan kupas tuntas bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita di studio. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di studio pada hari ini bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah, tetap dalam istiqomah dalam kebaikan. Baik, tetap istiqomah ya. Kemudian tema kita adalah pada hari ini terkait dengan mencari yang pasti dan juga mengabaikan yang mesti. Kalau kita lihat bahwa yang pasti itu adalah maut, rezeki, dan juga balasan dari perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Kemudian juga yang mungkin kita sekarang lebih berfokus pada mencari hal-hal duniawi. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan ataupun juga menentukan semestinya bagaimana kita tetap berfokus pada yang pasti-pasti ini. Pak Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang menjadi hak dan ada sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Ada sesuatu yang sudah pasti dan ada juga sesuatu yang dituntut. Nah, saya mengangkat dengan sebuah ungkapan ulama, ya ulama tasawuf. Beliau mengatakan, ijtihaduka fima dumina minka. Engkau bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Sementara engkau mengabaikan sesuatu yang dituntut oleh Allah, maka itu tanda bahwa mata batin itu sudah kabur. Nah, ungkapan ini sangat relate dalam kehidupan. Yang mana dalam kehidupan semua serba materialis. Semua serba materi. Hanya orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, yang tidak mengenal ruang dan waktu, itulah orang-orang yang diberikan mata batin yang senantiasa melihat kebaikan. Tentunya, jika kita mendapatkan cermin, maka kalau cermin itu bersih, maka kita mampu untuk melihat diri kita. Akan tetapi ketika cermin itu buram, maka pasti tidak mampu untuk melihat diri kita, apalagi melihat jati diri kita. Oleh sebab itu, ungkapan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini menjelang buka puasa, yaitu terkait bagaimana kita
melakukan sesuatu yang dituntut oleh Allah, bukan justru sebaliknya. Kita mengeluarkan fikiran dan tenaga sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah. Tapi kita mengabaikan sesuatu justru yang dituntut oleh Allah. Muncul pertanyaan, apa kira-kira sesuatu yang pasti? Sesuatu yang dijamin oleh Allah. Maka kita mengatakan bahwa sesuatu yang dijamin oleh Allah adalah rezeki seseorang. Rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi banyak orang yang mengeluarkan tenaga fikiran hanya untuk mencari rezeki. Meskipun tenaga fikiran dan otot dikeluarkan dengan maksimal, akan tetapi takaran rezeki itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Andai kata rezeki itu ditentukan dengan kekuatan yang dikeluarkan, maka tentunya orang yang berusaha dengan mengeluarkan kekuatan yang banyak, harusnya rezekinya jauh lebih besar dibandingkan orang yang hanya duduk di kantor. Akan tetapi takaran rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjamin rezeki itu? Maka ada 4 jaminan Allah. Yang pertama, tidak ada orang di muka bumi ini kecuali sudah ditentukan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata makhluk di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Maka poin yang pertama yang mesti kita yakini sebagai orang yang beriman, bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa seorang bayi ketika dilahirkan oleh seorang ibu menangis? Mungkin ada bayi yang tidak menangis seperti Rasulullah SAW. Tapi rata-rata bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Karena bayi beranggapan bahwa rezekinya itu hanya di ruang lingkup rahim ibundanya. Maka ketika tali pusarnya itu dipotong, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena beranggapan bahwa sumber rezekinya itu hilang. Padahal ketika meninggalkan alam rahim yang cukup sederhana dan kecil, meninggalkan alam rahim menuju alam dunia, ternyata Allah bukakan rezekinya. Jaminan yang kedua, cara rezeki itu datang kepada kita juga dijamin oleh Allah. Jadi caranya saja Allah jamin. Bukan hanya Allah membiarkan kita rezeki sudah kutentukan, tapi caranya Allah tidak jamin. Justru caranya Allah yang jamin. Makanya sebuah lagu yang sangat inspiratif. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Cicak ini menempel di dinding tanpa sayap. Rezekinya itu adalah seekor nyamuk yang memiliki sayap. Maka secara logika manusia yang tidak punya sayap akan kesulitan mendapatkan rezeki yang punya sayap. Tapi ternyata Allah jamin, Allah datangkan rezekinya. Datang seekor nyamuk. Jadi yang datang itu rezekinya, bukan yang cicak yang datang. Maka lagu ini menjadi inspiratif bagi kita, bahwa betul Allah itu menjamin datangnya rezeki. Jadi datangnya saja rezeki Allah yang jamin. Maka pernah suatu ketika terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu didapatkan kalau berusaha. Ini Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan rezeki tidak, meskipun tidak diusahakan, dia pasti datang. Kenapa? Karena Allah jamin. Maka ketika Imam Syafi'i keluar setelah berdialog dengan gurunya, maka Imam Syafi'i keluar bertemu dengan pekerja anggur, kebun anggur. Akhirnya dia berpikir, wah, saya tidak mungkin mendapatkan anggur kalau saya tidak ikut bekerja. Dalam hal ini ikut memetik buah anggur. Maka apa yang dilakukan? Maka dia meminta untuk dipekerjakan. Akhirnya dia bekerja, memetik anggur, dan alhasil diberikan sebagian
dari hasil memetik anggur tersebut. Apa yang ada dalam fikiran Imam Syafi'i boleh mengatakan, andai kata saya tidak membantu untuk bekerja, memetik anggur, mesti saya tidak dapatkan. Untuk melegitimasi alasan beliau bahwa nanti bekerja baru mendapatkan rezeki, maka buah anggur itu dia bawa kembali ke rumah gurunya untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya argumentasi saya ini yang tepat, bukan argumentasinya sang guru. Ketika dia bawakan buah anggur dan mengatakan, wahai guruku Imam Malik, ketahuilah bahwa betul rezeki itu datang ketika diusahakan. Buktinya, ketika tadi saya keluar, saya bertemu dengan pekerja anggur, kemudian saya meminta untuk dipekerjakan dan memetik anggur, dan akhirnya saya mendapatkan hadiah. Maka hadiah ini saya bawakan kepada sang guru untuk menunjukkan bahwa memang rezeki itu harus diusahakan. Kemudian Imam Malik mengatakan, sesungguhnya apa yang engkau ucapkan justru yang benar itu apa yang saya ucapkan, bahwa rezeki itu tanpa diusahakan. Saya hanya duduk di rumah, akan tetapi yang datang buah anggur itu yang datang menghampiriku. Itu bukti bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Pemirsa Tribunus yang dimuliakan Allah, jaminan yang ketiga, bahwa tidak ada orang yang tertukar rezekinya. Jadi tidak ada orang yang tertukar rezekinya. Kapan ada orang yang berusaha untuk menukar rezeki seseorang, maka itulah yang melakukan yang namanya penyelewengan. Makanya kalau ada yang korupsi, itu sebenarnya itu menyalahi konsep yang ketiga, bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Jadi Allah sudah menjamin bahwa rezeki seseorang itu tidak ada yang tertukar. Kalau ada orang yang berusaha untuk menukar rezekinya, maka ini yang menyalahi kodrat kemanusiaan, dan itu dia banyak melakukan pelanggaran di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, jaminan dari Allah bahwa tidak ada orang yang diwafatkan kecuali disempurnakan rezekinya. Makanya istilah wafat itu merupakan bahasa Arab. Kita sering dengar kalau ada tetangga kita, keluarga kita, sanak saudara handai taulan yang meninggal dunia, maka kita mengatakan telah wafat. Wafat itu bahasa Arab sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kul yatawaffakum. Kul katakan, yatawaffakum. Malaikat mewafatkan. Apa artinya wafat? Sempurna. Maka tidak ada orang di muka bumi ini kecuali sudah disempurnakan jatah rezekinya. Maka ini yang dijamin oleh Allah. Justru ini yang kita melupakan keluarga, mungkin peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki jadi kepala. Demi untuk apa? Mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi melupakan sesuatu justru yang dituntut oleh Allah. Hal yang pasti kita kejar, yang mesti kita tinggalkan. Apa yang mesti kita lakukan? 3 hal yang dituntut oleh Allah. Diibaratkan, kalau kita hendak untuk melakukan ibadah Ramadan, melakukan ibadah Idul Fitri, melakukan ibadah Jumatan, maka dianjurkan yang pertama adalah untuk membersihkan diri. Makanya para sahabat Rasulullah SAW sebelum masuk bulan suci Ramadan ada ritual amalan yang dilakukan. Apa itu? Mandi dulu. Ternyata mandi itu sebelum masuk Ramadan itu bagian dari sunnah. Tujuannya untuk apa? Ketika masuk Ramadan, maka sudah siap untuk melaksanakan yang dinamakan di i'tikaf. Maka membersihkan diri ini diibaratkan adalah taubat. Maka taubat itu adalah pembersihan diri, bukan hanya secara zahir, akan tetapi juga pembersihan secara batin. Maka yang dituntut oleh Allah adalah pembersihan diri. Makanya ketika untuk sampai kepada Allah, mesti melewati pintu yang pertama atau langit yang pertama. Kenapa Nabi Adam diletakkan pada langit yang pertama ketika Rasulullah hendak untuk menerima sholat? Karena untuk sampai kepada Tuhan mesti ada pembersihan diri yang disebut dengan taubat. Makanya Nabi Adam diletakkan pada langit yang pertama. Maka ini yang dituntut oleh Allah. Bagaimana kita senantiasa taubat kembali kepada Allah? Ungkapan yang paling sederhana, astagfirullah.
ungkapan yang menengah astaghfirullahaladzim, dan ungkapan yang sempurna ketika kita mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bi ni'matika alaina wa nabulaka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, atau yang dikenal dengan sayyidul istighfar. Kalau kita sudah mandi, kalau kita sudah membersihkan diri, maka yang dituntut yang kedua adalah ketika kita selesai mandi tentu kita menggunakan pakaian. Maka pakaian yang terbaik dalam agama adalah takwa. Dalam Al-Quran dikatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa, berbekal dengan bekal takwa, وَلِبَاسُ taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Kenapa pakaian takwa merupakan pakaian yang terbaik? Ketika ada orang yang bersandar di jabatan akan hilang, maka dia akan jatuh. Siapa yang bersandar dengan kekayaan hilang, maka citranya juga akan hilang. Siapa yang bersandar di tembok, ketika tembok itu runtuh, maka akan jatuh atau ketiban tembok. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah pemilik segalanya. Maka ketika kita menggunakan pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang terbaik, yang dituntut oleh Allah adalah pakaian takwa. Kita sudah membersihkan diri, maka kita menggunakan pakaian takwa. Apa itu pakaian takwa? Yang sangat sederhana adalah melakukan perintah Allah dan juga menghindari larangannya. Kemudian poin yang ketiga yang dituntut oleh Allah yang mesti kita lakukan adalah istiqomah. Tentunya ketika kita menggunakan pakaian ini jangan dilepas. Artinya kita istiqomah dalam kebaikan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu bukan amalan yang sekaligus kita lakukan, akan tetapi amalan yang dicintai oleh Allah, adwamuha, yaitu amalan yang dilakukan dengan istiqomah, wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Muncul pertanyaan, jika demikian Ustaz, buat apa kita bekerja? Kalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, terus buat apa kita bekerja? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jikalau Allah sudah menentukan rezeki seseorang, maka buat apa kita bekerja?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajmil fit talab", perbaiki cara mendapatkan, karena yang dihisab oleh Allah bukan apa yang kita cari, tapi yang dihisab oleh Allah cara kita mendapatkan. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak usah kita gelisah dengan rezeki. Tapi yang dihisab oleh Allah adalah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, maka satu caranya yang baik adalah mencari rezeki karena di jalan yang halal. Mencari rezeki karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Mencari rezeki di tempat yang halal. Nah, jadi cara yang baik, di tempat yang baik, maka itu yang akan dihisab di akhirat. Nah kemudian, ya kita mendapatkan rezeki itu tergantung tahapannya. Ya makanya ada salah seorang sahabat menemukan seorang pemuda yang sangat kekar badannya. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya dia gunakan berjihad di jalan Allah, luar biasa karena memiliki badan yang kekar." Maka Rasulullah mengatakan, andai kata pemuda itu dia mencari rezeki untuk menghidupi orang tuanya, maka itu jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, orang tuanya sudah tidak ada. Rasulullah mengatakan, andai kata dia mencari rezeki untuk menghidupi saudaranya, maka itu jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, saudaranya juga sudah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, andai kata dia mencari rezeki untuk menghidupi dirinya dan dia tidak minta kepada orang lain, maka itu merupakan jihad fisabilillah. Makanya silakan Tribuners bekerja dengan baik, karena sesungguhnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi yang kita perbaiki adalah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut, karena itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi terkait rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing ya Pak Ustadz ya. Tinggal kita bagaimana untuk memperbaiki cara kita agar tetap di jalan Allah, kemudian di jalan yang halal untuk mendapatkan rezeki kita. Jangan sampai juga karena kita terlalu fokus mencari
rejeki duniawi sampai lupa akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban Betul. kita, terlalu fokus mencari uang, akhirnya lupa untuk sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Semoga kita semua terhindar dari perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangan kepada kita di sore hari ini dalam waktu menantikan berbuka puasa, dan semoga kita semua tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan juga dengan baik dan mendapatkan rahmat dan juga berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Tribunars sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Tentunya jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.